semuanya. Eee, ini adalah, materi kita yang baru yaitu optika fisis ya. Sebelumnya kita gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Jadi gelombang cahaya yang kita pelajari di sini adalah optika fisisnya. Jadi sebelumnya Miss jelaskan dulu apa sih arti optik ya. Optik itu artinya adalah sesuatu yang berhubungan dengan cahaya. Ya, jadi sebenarnya optika itu terbagi dua. Ada namanya optika geometris, kemudian optika fisis. Ya, yang akan kita pelajari memang optika fisis. Tapi kita tahu dulu apa sih optika geometris, Miss? Ya, itu optika geometris ada namanya pemantulan, pembiasan cahaya, juga dispersi cahaya. Contohnya pelangi ya. Tapi yang akan kita bahas di sini hanya satu ya, yaitu optika fisis. Di mana optika fisis yang kita bahas itu ada tiga, yaitu interferensi, yang artinya adalah penggabungan cahaya. Ya, penggabungan artinya dia punya gelombang cahaya itu lebih ya, berarti lebih dari satu bisa dua atau lebih. Kemudian adalah difraksi, yaitu artinya pelenturan cahaya. Ya, difraksi ini biasanya contohnya pada dulu kita kalau misalnya punya ventilasi di rumah ya, ventilasi. Kalau sekarang kan mungkin banyak yang tidak punya ventilasi. Dulu, rumah dulu tuh punya ventilasi. Kemudian cahaya dari luar itu kan nampaknya membentuk seperti ventilasi. Itu sebenarnya cahaya yang masuk ke dalam ventilasi itu mengalami pelenturan. Itu nanti yang kita bahas gimana sih pelenturannya, Miss, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah polarisasi. Oke, yang kita bahas pertama adalah interferensi, ya. Di mana interferensi tadi apa artinya? Penggabungan dua gelombang cahaya atau lebih yang menghasilkan cahaya baru. Cahaya baru seperti apa? Yang koheren. Maksudnya di sini cahaya itu dua gelombang bisa saling bergabung ya, bisa gabung dia. Kenapa? Pertama dia punya amplitudenya tetap. Jadi masing-masing cahaya ini, gelombang cahaya ini punya amplitudenya tetap. Kemudian frekuensinya juga tetap, dan yang ketiga adalah beda fase gelombangnya juga tetap. Ya, artinya beda fasenya itu tetap gitu, koheren ya. Contohnya itu ya pertama kayak dua buah lubang yang dilewati cahaya akan membentuk banyak titik cahaya. Ya. Kemudian selaput tipis pada sabun akan terlihat warna-warni pada permukaannya. Jadi seperti dulu kita kecil yang suka niup-niup gelembung ya, gelembung, sabun gitu yang kita beli-beli di tempat mainan anak-anak gitu. Nah, kan warna gelembung sabun yang kita tiup itu kan warna-warni ya, mempunyai warna dia apalagi kalau kena cahaya matahari. Di sana itu terjadi namanya interferensi dari cahaya itu sendiri gitu. Jadi dia bentuknya mengkilap gitu ya. Oke, jadi interferensi ini sebenarnya terbagi dua, ada nama celah ganda dan kemudian interferensi lapisan tipis. Tapi yang kita bahas dulu adalah interferensi celah ganda ya, atau nama interferensi yang. Jadi siang inilah yang menemukan atau maksudnya itu lebih menjelaskan ya bagaimana rumus matematisnya tentang interferensi sendiri ya, interferensi celah ganda ini. Oke. Jadi jika sinar monokromatik ya dari sumber cahaya ini masuk ke dua celah, kemudian dia bertemu pada satu titik layar, maka akan terjadi namanya interferensi ya pada satu titik layar. Dia akan terjadi interferensi. Nah, arti interferensi tadi apa artinya? Penggabungan ya. Nah, jadi dia akan terjadi interferensi dari dua sinar tersebut. Jadi pada saat dia terjadinya interferensi cahaya, itu akan terjadi namanya pola garis terang dan pola garis gelap. Di sini nanti terbagi terang gelap gitu ya. Jadi kalau dia pola garis terang itu namanya adalah interferensi konstruktif. Konstruktif artinya apa? Ya, menguatkan. Kenapa? Konstruktif itu sama dengan maksimum. Jadi gelombangnya saling menguatkan, kemudian di sini terjadi namanya pola terang, di mana fasenya sama. Jadi kalau dia sefase, maka terjadi interferensi konstruktif. Itu udah pernah Miss bahas ya, gimana gambarnya. Inilah dia rumusnya, D sin theta sama dengan N lambda. Ya, di mana N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3 ya. Atau D itu sin tetanya sama dengan Y per L. Oke, kita lihat di sini gambarnya theta. Sin theta. Ya, sin theta usah depan per miring ya. Tapi dilihat sebenarnya theta ini itu sangat-sangat kecil. Ya, jadi karena sudut theta ini bernilai sangat kecil, sebenarnya ini bernilai sangat kecil, jadi dia bisa pendekatan dengan si theta itu pendekatannya sama dengan tan theta, yang artinya tan desa, depan per samping. Depannya adalah Y, sampingnya adalah L. Maka sin theta itu sebenarnya
pendekatannya sama dengan tan theta. Kenapa bisa seperti itu, Miss? Karena apa tadi? Karena tetanya itu sangatlah kecil, sudut tetanya bernilai sangat kecil. Sehingga kita bisa membuat pendekatan pada tan theta, yaitu depan per samping. Artinya Y, sampingnya adalah L. Y per L sama dengan N kali lambda, yaitu N-nya dari 0, 1, 2, 3 ya, bilangan bulat. Untuk yang dia pola gelap, yang saling dia melemahkan ya, itu terjadi interferensi destruktif, artinya minimum. Ya, terjadi pola gelap. Kenapa bisa terjadi pola gelap? Karena tadi gelombang yang menyatu itu dia berlawanan fase. Jadi dia saling melemahkan, nanti saling menghilang gitu. Rumusnya itu N kurang setengah. Tadi N aja ya, di sini N kurang setengah. Tapi di sini N-nya 1, 2, 3. Ya, kita apain lagi? D-nya Y per L. Sin tetanya kita ganti jadi Y per L. Itu tergantung apa yang diketahui ya. Apa yang diketahui. Oke. Ya, ini dia gambarnya ya, bisa dilihat ya. Jadi pastikan bertanya-tanya nih, kenapa sih Miss konstruktif ini N-nya dari 0, kalau destruktif dari 1 gitu ya. Karena dia konstruktif ini, dia N-nya 0 itu dia karena dari terang pusat. Kan terang pusat ini N-nya dari 0. Sedangkan untuk gelap tidak ada kan namanya gelap pusat, namanya hanya terang pusat. Jadi kalau gelap pusat, gelap itu nggak ada. Yang ada hanya gelap ke 1. Maka 0 di sini sebagai gelap ke 1, dimulai dari 1, bukan dari 0. Untuk terang, ya karena dia berawal dari terang pusat, maka N-nya 0. Ya, paham ya? Jadi inilah dia keterangan dari D tadi, D sin theta N lambda dari rumus-rumusnya. D itu lebar celahnya, ya lebar celahnya itu berapa. Y itu jarak terang atau gelap. Jadi misalnya jarak terang kedua ke terang pusat berapa, itulah Y-nya. Atau dari jarak gelap kedua ke terang pusat berapa, itulah Y-nya. Ya, theta itu apa, Miss? Sudut deviasi, sudut dari cahaya tadi sendiri ya. Kemudian L adalah jarak layarnya, ya. N tadi apa? Orde interferensi ya, bisa nilainya 0 kalau dia terang pusat, kalau dia terang itu dimulai dari 0. Ya, tahu dari mana nanti image dia 0, 1, 2, 3 itu tergantung dari soal ya, makanya dibaca soalnya dulu. Oke, lambda sendiri apa itu? Panjang gelombang. Oke, jadi jika dia jarak antara dua pita terang berdekatan ya, jika dia saling berdekatan, contohnya kayak gini. Ya, dari pita terang kedua ke pita terang ke-1 atau pita gelap ke-1 ke pita terang pusat, itu kan berarti dia jarak antara dua pita terangnya berdekatan ya, itu sama dengan 2 delta Y. Jadi rumusnya delta Y sama dengan L kali lambda per 2D. Oke, sama dengan tadi ya penjelasannya. Ini contoh soalnya. Oke, bisa dibaca di sini di soalnya ya. Jadi diketahui apa dulu? Dua celah artinya apa? D-nya sama dengan apa? 0,2 mm. Oke. Kemudian N-nya 3. N3 dari mana? Pita terang ketiga. Pertama diketahui dulu dong. Terletak 7,5 mm dari pita terang ke 0. Berarti itu apanya? Y-nya. Kan bisa bilang kalau jarak dari pita terang ketiga ke pita terang pusat gitu ya. Kan pita terang ke 0 berarti pusat ya. Itu artinya Y-nya. Dan pada layar, lebar layar, jarak layar itu L. Yang ditanya apa, Miss? Lambda. Panjang gelombang itu simbolnya apa? Lambda. Gimana cara jawabnya, Miss? Karena dia bilang pita terang ketiga, maka kita pakai rumus ini. Ya, dy per L. Kenapa kita nggak gunain sin theta, Miss? Ya, karena diketahui y per L. Ya, ada y-nya, ada L-nya. Jadi kita nggak usah ribet-ribet. Oke? Langsung masukin angkanya. Ya, semuanya harus diubah dulu dalam bentuk satuan internasional ya. Milimeter ke meter semuanya ya. Nah, dan hasilnya adalah lambda sama dengan 0,5 kali 10⁻⁻⁶ meter. Oke. Kemudian interferensi yang kedua, interferensi lapisan tipis. Oke, jadi pada lapisan tipis ya, pada lapisan tipis ini contoh lapisan tipis minyak ya atau sabun tuh sama nanti. Jadi pada lapisan tipis ini sebagian cahaya nanti akan mengalami namanya pemantulan dan juga namanya adalah yang sebagian lagi juga diteruskan. Ya. Ada yang dipantulkan dan juga yang diteruskan gitu. Jadi hasil pemantulan yang tidak sempurna tadi itu menyebabkan interferensi cahaya pada lapisan tipis. Ya, ada interferensinya. Jadi dua cahaya yang saling menguatkan itu interferensinya akan membentuk terang.
sinar akan terlihat. Kalau sinar terlihat terang, kuat artinya konstruktif ya. Ini rumusnya 2dm cos R. N-nya mulai dari 0, 1, 2, 3. Destruktif ini melemahkan. Ini dia rumusnya. Jadi kalau dia N tambah setengah, di sini jadi N aja gitu ya. Nah, dimulai lagi N-nya dari 1, 2, 3. Jadi D itu apa, Miss? D itu ketebalan lapisan. Ini lapisannya, ini lapisan minyak nih. Atau bisa lapisan sabun. Ketebalannya berapa gitu ya, pasti minimum lah ya. Kemudian R ini sudut biasnya. Ini sudut bias namanya. Ini sinar datang, ini ya ini yang dibiaskan. Ini sudut biasnya gitu ya. Kemudian ada orbital interferensinya, lambda adalah panjang gelombang seperti biasa. M ini adalah indeks bias lapisan tipis ya. Indeks bias lapisan tipis. Misalnya diketahui lapisan tipis ini indeks biasnya sekian 1,2 contohnya gitu ya. Oke, ini contoh soalnya. Ya, langsung dibaca. Kemudian kita lihat dulu pertama kita kerjain gimana buat diketahui. Jadi untuk lapisan tipis bensin, ya kan kita punya dua nih Miss, ada bensin, ada permukaan kaca sama-sama punya indeks bias, yang mana kita gunakan? Yang kita gunakan hanya bensin. Kenapa? Karena si bensin yang mengalami interferensi lapisan. Di sini kan kita bisa lihat walaupun sinar matahari, ya dia sinar matahari ini jatuh di lapisan tipis. Lapisan tipisnya pada mengandung warna itu pada apa, Miss? Pada si bensin tadi jatuhnya si sinar matahari itu gitu. Jadi yang kita gunakan itu 1,5. R-nya adalah 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Miss, lihat di sini kalimatnya. Sinar matahari itu jatuh hampir tegak lurus pada lapisan tipis. Kalau jatuhnya aja hampir tegak lurus, berarti dia hampir mencapai 90 derajat ya. Pasti sudut biasnya itu 0 derajat gitu. Itu pasti 0-nya derajat. Kalau sudah ada katanya tegak lurus itu berarti R-nya itu 0 derajat lah. Nah, kemudian lambdanya berapa? 468 nanometer. Ini nanometer ya, ubah ke meter. 1 nanometer itu 10 pangkat min 9. Maka kalau dia 468 itu sama dengan 468 kali 10 pangkat min 9 meter. Ya, N-nya 1. Kenapa? Karena dia mengalami interferensi destruktif pertama. Ya, dia juga minta ketentukan ketebalan minimum. Kalau dia sudah minimum, nggak mungkin dong N-nya itu 0. Pasti N-nya itu yang paling minimum adalah 1. Ya, yang ditanya ketebalan minimum, ketebalan lapisan. Ketebalan lapisan itu D tadi simbolnya. Apa rumusnya, Miss? Yang kita gunakan rumusnya apa? Karena dia interferensi destruktif, maka rumusnya ini. Oke, tinggal kita masukin angkanya. Ya, inilah hasilnya. Ya, hasilnya adalah 156 kali 10 pangkat min 9 meter sama dengan 156 nanometer. Ini difraksi artinya adalah pelenturan cahaya. Contohnya nih ya, contohnya kan bisa lakukan di rumah nih. Ya, apa sih Miss difraksi cahaya atau yang Miss sebut tuh pelenturan gitu. Contohnya nih kalau letakin tangan kalian 2 jari gini, ya, 2 jari itu ya, bikin 2 jari kalian gitu, kalian angkat ke atas ke lampu. Nah, kemudian pejamkan mata kiri kalian, sebelah kiri, yang sebelah kanan dibuka aja. Kemudian lihat lampu pijar tadi, lampu yang ada di rumah kalian itu masuk ke celah dari jari-jari kalian yang 2 ini. Bikin 2 aja jarinya gitu ya. Diangkat ke lampu gitu. Nanti lihat di situ cahaya yang masuk ke jari kalian itu mengalami pelenturan namanya. Itu namanya difraksi. Oke, jadi difraksi adalah pelenturan cahaya. Oke, jadi difraksi itu ada terbagi dua, ada celah tunggal, ada juga namanya kisi difraksi artinya celah banyak ya. Yang kita bahas pertama adalah celah tunggal dulu. Jadi difraksi pada celah tunggal itu maksudnya gini, jika sinar monokromatik ini melewati celah tunggal, kemudian dia akan mengalami namanya pelenturan atau difraksi, ya. Yaitu maksudnya difraksi gini maksudnya menjadi sumber yang banyak. Jadi menjadi sumber yang banyak, jadi nampak banyak dia dan dapat membentuk interferensi pada layar. Oke, seperti tadi juga ada namanya dia. Kalau dia saling menguatkan atau konstruktif terjadi pola terang. Ya, destruktif dia melemahkan akan terjadi pola gelap namanya. Ini rumusnya untuk yang terang. Ini rumusnya untuk yang gelap. Ya, ini di 123, ini juga N-nya 123.
ya. Jadi sin theta tadi adalah Y per L ya. Oke, masuk kita ke contoh soalnya. Pertama dibaca dulu soalnya, kemudian kita buat diketahui. Celah tunggal artinya itu D. Ya, nama lebar celah itu D. Ubah ke meter. Kemudian ini adalah lambdanya. N-nya 3. Kenapa N-nya 3? Karena jarak antara pita, sorry ya, ini pita ya. Pita gelap ketiga dan dengan titik tengah terang pusat. Pita gelap ketiga, maka N-nya 3. Ya, dibaca. Pita gelap ketiga, salah ya. Nah, kemudian lambdanya 6000 Armstrong, 1 Armstrong itu 10 pangkat min 10 meter. Ditangkap oleh layar pada jarak, itu L-nya. Kalau katanya layar tuh L-nya lah itu, ya. Makanya tanya apa? Jarak antar pita gelap ketiga ke titik tengah terang pusat itu namanya Y. Oke, pakai rumus apa, Miss? Pakai Y per L ya, jangan pakai sin theta, karena yang diketahui Y per L, jangan ribet-ribet. Oke, tinggal masukin angka. Maka Y-nya nilainya adalah 7,2 mm ya, kalau mau diubah ke milimeter. Kalau dia ke meter, ini dia hasilnya. Oke, kisi difraksi. Jadi kisi difraksi di sini, jadi maksud kisinya apa, Miss? Jadi kisi itu alatnya seperti ini loh. Ya, ada masing-masingnya berapa garis dia setiapnya. Ada 100 lines per milimeter, artinya 1 milimeter tuh ada sampai 100 garis ya. Ini sampai 300 garis dan 600 garis gitu. Jadi kisi ini celah sempit, ini jumlahnya banyak gitu. Apa sih guna kisi, Miss? Itu alat yang biasanya digunakan untuk menganalisis sumber-sumber cahaya. Dulu Miss pelajari ini waktu Miss kuliah ya, ini praktikumnya dulu ada. Kemudian biasanya kisi itu dia dilambangkan dengan N. Oke, jadi ketika cahaya itu melewati kisi seperti ini, itu akan terbentuk, kan kisinya banyak nih. Ya, kisinya banyak. Jika sebekas sinar ya melalui kisi ini, maka akan terjadi difraksi dan dapat ditangkap pada layar. Dia akan terjadi difraksi dan akan ditangkap pada layar, nih layarnya. Ada nama terang pusat ya, N1, N2, N1, N2 lagi. Ya, kalau dia saling menguatkan, maka terjadi pola terang, ini rumusnya. Kalau dia melemahkan, ini rumusnya. Jadi hubungannya sin theta itu Y per L. Karena tadi sebelumnya celah tunggal itu hanya D. Ini dia celahnya banyak loh. Banyak maka dibikin 1/n gitu ya. 1/n. Jadi D itu rumusnya 1/n nanti ya. Oke, 1/n. Nah, ini contoh soalnya. Ya, seperti biasa buat diketahui panjang gelombang artinya lambda ya. Nah, tapi di sini bikin diketahui N-nya itu 200 garis per milimeter. Kemudian lambdanya ya. Kemudian D-nya berapa, Miss? Langsung kita cari aja 1/n. Ya, 1/200 berapa? 5 kali 10⁻³ mm, ubah ke meter. Ditanya apa, Miss? Sudah deviasi. Deviasi orde kedua. Karena katanya orde kedua, maka N-nya 2. Sudah deviasi artinya apa? Theta. Ini ditanya adalah tetanya jika N-nya sama dengan 2. Pakai rumus apa? Pakai sin theta. Karena ditanya adalah apa? Theta. Oke, ini masukin aja angkanya, tinggal 0,24, sin theta 0,24. Ini ditanya apa? Sin theta atau theta? Theta itu pakai rumus, pakai kalkulator ya. Tetanya itu pakai kalkulator. Tulisannya tuh arcus sinus ya. Sin pangkat min 1 dari 0,24 itu adalah 13,9 derajat. Oke, yang terakhir adalah polarisasi. Oke, polarisasi ya. Kita masuk ke polarisasi yang artinya adalah peristiwa hilangnya setengah komponen cahaya sehingga intensitasnya tinggal setengah. Jadi intensitas dari cahaya sendiri itu tinggal setengahnya aja. Jadi kenapa sih bisa terjadi polarisasi? Pertama karena pemantulan. Ini dia, karena pemantulan bisa terjadi terpolarisasi cahayanya ya. Kemudian pembiasan ganda, polarisasi bias kembar. Kemudian ketiga adalah penyerapan selektif atau absorpsi selektif. Ini dia nanti namanya polarisator dan analisator. Kemudian hamburan. Ya. Oke, yang kita bahas yaitu ada 2. Pertama polarisasi dengan pemantulan. Ya, jadi maksudnya tadi jika seberkas pola cahaya itu jatuh ke permukaan bidang batas medium,
ya. Ya, kemudian maka sebagian cahaya ini akan namanya mengalami pembiasan, ada namanya juga pemantulan ya. Jadi maksudnya di sini adalah sinar bias dan sinar pantul ini akan terpolarisasi sebagian. Ya, akan terpolarisasi sempurna, satu lagi ini sebagian ya. Jadi jika sudut sinar datang ini diubah-ubah gitu atau dia bisa dapat membentuk pada suatu saat tuh sinar bias atau sinar pantulnya bisa membentuk 90 derajat ya. Inilah namanya keadaan di sini, sinar datang ini disebut namanya adalah sinar datang ini sudutnya disebut namanya sudut polarisasi. Karena dia bisa membentuk si sudut biasnya atau sudut pantulnya itu 90 derajat gitu. Jadi itu namanya makanya cahayanya dapat terpolarisasi secara sempurna. Oke. Kalau dia penyerapan selektif ya atau namanya absorpsi selektif itu dia kenapa? Karena dia ini kita pasang punya dua polaroid ya. Pertama polarisator, kemudian yang kedua adalah analisator. Jadi cahaya itu melewati ini dua alat gitu ya. Jadi polarisator di sini fungsinya itu untuk menghasilkan cahaya yang terpolarisasi. Sedangkan analisator itu untuk mengetahui apakah cahaya ini sudah terpolarisasi atau belum. Ya, kita bisa lihat pada gambar. Oke. Ya, yang terakhir adalah tadi hamburan ya. Hamburan ini maksudnya gimana, Miss? Maksudnya dia tuh penyerapan cahaya. Jadi dia tuh fenomena penyerapan cahaya atau pemancarannya kembali oleh suatu medium atau benda. Jadi dia terhambur cahaya itu. Maksud cahaya itu kan dia sebenarnya punya dua pengertian. Ada sebagai dia gelombang, cahaya itu bisa jadikan partikel. Jadi dia hamburan itu maksudnya di sini cahaya itu sebagai partikel yang bisa mengalami hamburan gitu ya. Jadi Miss jelaskan, jadi sudut data yang menghasilkan sinar pantulnya itu terpolarisasi sempurna disebut namanya sudut polarisasi atau sudut Brewster. Apa sih Brewster? Itu theta B. Theta B ini artinya adalah sudut Brewster. Ya, sudut datang cahaya, N2 dan indeks bias medium kedua, N1 indeks bias medium pertama. Oke, contohnya nih, soalnya ada sudut kritis per mata itu 34,4 derajat. Berapa sih sudut polarisasi per mata itu? Pertama kita cari dulu indeks bias per mata ini berapa, ya kan? Indeks bias udara, tahulah kan dia per mata itu sekarang di udara nih, maksudnya itu dia dikelilingi oleh udara. Udara itu indeks biasnya 1, always ya. Nah, kemudian kita mau mencari nih theta B-nya berapa. Tapi perlu tahu dulu berapa sih indeks bias per matanya, dari mana kita ketahui dari sudut kritis per mata. Ya, jadi kalau nama sudut kritis ini artinya adalah sudut yang terjadi jika sinar datang itu dari medium lebih rapat. Artinya itu per mata, jadi kita jadikan N1, kemudian ke medium kurang rapat udara. Kita jadikan itu N2. Nah, ya, dimana sudut biasnya itu sama dengan 90 derajat. Oke, kita masukin sudut bias itu berarti sin theta 1 itu sudut datang ya. Sin theta 2 adalah sudut bias. Ya, ini jadi rumusnya. Karena sudut biasnya 90 tadi itu memang syaratnya, bukan datang dari mana, itu syaratnya. Terjadinya sudut kritis jika dia sudut biasnya sama dengan 90. Ya, ini dia kan datang nih, si cahaya datang dari permata, sin theta 1 itu sudut datangnya. N2 itu yang biasnya tadi. Indeks bias keduanya sin theta-nya jadi sudut bias. Ya, tinggal kita masukin, cari kalkulator. Kemudian yang kedua adalah cari dulu sudut polarisasinya. Nah, sudut polarisasi itu kan sinarnya datang dari mana nih? Dari udara kan, dari udara yang menuju ke permata. Jadi di sini punya dua kejadian gitu. Kalau mau cari pertama ini dulu, yang cari kedua, kita lihat lagi kejadiannya di mana sinar itu datangnya dari mana? Dari udara ke permata. Jadi udara di sini jadi N1, permatanya jadi N2. Ya, baru kita masukin ke rumusnya. Inilah rumusnya, dapatin theta B-nya 1,77, maka theta B-nya adalah 60,5 derajat. Yang terakhir adalah polarisasi dengan penyerapan selektif ya. Jadi kita cuma dua yang kita bahas yang menggunakan rumus ya. Jadi ini rumusnya tadi yang menggunakan analisator dan polarisator ya. Ini soalnya contohnya. Jadi yang pertama kita bikin dulu diketahuinya ya. Ya, pasti Oke, jadi katanya intensitas yang datang
Cahaya yang datang ke polaroid pertama itu kita sebut namanya adalah I0. Kalau dia keluar dari polaroid kedua, polaroid kedua itu namanya adalah analisator, kita sebut I2. Jadi kita pakai rumus I0 dan I2 gitu ya. Jadi I2 itu sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta. Ya, kita pakai hanya rumus I2 dan I0-nya aja. Tinggal masukin angkanya, cos 30 kan setengah akar 3, kita kuadratin. Setengah jadi 1/4 kali 2, 1/8 kali akar 3 dikuadratin jadi 3. 3/8 I0. Oke, selamat mengerjakan tugas dari Miss. Bye-bye.